Pada kesempatan kali ini, channel ini akan mereview sebuah film yang bergenre petualangan, menceritakan tentang beberapa kelompok orang yang bersaing untuk mendapatkan sebuah harta karun peninggalan dari sekelompok bajak laut terdahulu. Sebuah film yang berjudul Uncharted dengan dibintangi Tom Holland, Mark Wahlberg, dan beberapa bintang lainnya. Daripada penasaran, yuk langsung masuk pada inti review filmnya. Pada adegan awal kita diperlihatkan dua orang bersaudara bernama Nathan dan Sam. Meskipun masih bocah, kedua anak ini sangat paham tentang sejarah, apalagi tentang sebuah harta karun peninggalan seorang bajak laut bernama Ferdinand Magellan. Dan pada percakapan ini, Sam juga mengatakan bahwa mereka berdua adalah salah satu keturunan dari bajak laut di masa lalu. Pada adegan ini, mereka sedang berada di sebuah museum untuk melihat peninggalan-peninggalan bersejarah. Di museum ini, mereka juga melihat sebuah peta dunia pertama yang dibuat oleh kelompok bajak laut tersebut. Sam pun beranggapan bahwa semua harta bajak laut tersebut hanya hilang, bukannya lenyap. Dalam artian lain, bahwa harta tersebut masih bisa ditemukan. Saat Sam ingin mengambil peta tersebut, alarm pun berbunyi, sehingga mereka langsung dipergoki oleh para penjaga museum. Don't move! Oh crap. Mereka pun langsung diantarkan pada panti asuhan tempat mereka tinggal, karena Sam telah kepergok 3 kali di museum tersebut. Biarawati pun mengizinkan Pak Polisi untuk membawanya agar mendapatkan hukuman yang membuatnya jera. Mengetahui bahwa dirinya akan dihukum, Sam pun memutuskan untuk melarikan diri melalui jendela di kamarnya. Saat Nathan ingin ikut bersamanya, Sam pun melarangnya sambil memberikan sebuah kalung. Sam berjanji bahwa dia akan kembali untuk menemuinya kembali suatu saat nanti. Setelah Sam pergi, Nathan pun mengambil sebuah kertas pemberian Sam yang akan muncul sebuah tulisan jika dipanaskan dengan api. 15 tahun kemudian, saat Nathan sudah beranjak dewasa, dia bekerja di salah satu bar yang ada di kota New York. Sambil melayani seorang wanita cantik dan kaya, Nathan merasa tertarik dengan gelang wanita tersebut. Sambil membantu si wanita menghidupkan rokoknya, Nathan pun langsung mengambil gelang tersebut tanpa sepengetahuan si wanita. Saat di dalam bar, Nathan bertemu dengan pelanggan lainnya yang bernama Victor Sullivan. Di sini, Nathan sedikit kaget karena Victor mengetahui aksinya. Sambil sedikit menyentir aksi Nathan tersebut, Victor pun menawarkan sebuah pekerjaan besar untuk Nathan. Tanpa mengetahui apa pekerjaan tersebut, Nathan pun langsung menolaknya. Setelah kepergian Victor, lagi-lagi Nathan dibuat kaget karena gelang yang dia curi telah berhasil diambil oleh Victor dan menggantikannya dengan sebuah kartu nama. Tidak terima dengan hal tersebut, Nathan pun langsung pergi pada alamat yang ada di kartu nama tersebut. Setelah sampai di rumah Victor dengan skill mencuri yang dia miliki, Nathan pun tidak kesulitan untuk masuk ke rumah tersebut. Banyaknya benda-benda bersejarah termasuk sebuah peta yang pernah dilihatnya dulu membuat Nathan sedikit terdiam. Seperti yang Victor perkirakan, melihat Nathan sudah berada di rumahnya, dia terlihat biasa-biasa saja. Seakan sudah memperkirakan kedatangannya, sampai-sampai dia pun sempat menyiapkan segelas minuman untuk Nathan. Sebelum Nathan pergi, Victor kembali menawarkan Nathan untuk bekerja sama mencari harta karun peninggalan bajak laut Magellan tersebut. Menurut penjelasan Victor, perjalanan Magellan dibiayai oleh keluarga Moncada, meskipun pada akhirnya kelompok bajak laut tersebut tidak pernah kembali. Meskipun Victor sudah menjelaskan apa yang dia ketahui tentang harta dan sejarah tersebut, tetap tidak membuat Nathan tertarik untuk bekerja sama dengannya. Sampai akhirnya Victor mengatakan bahwa dia sempat bertemu dan bekerja sama dengan Sam, kakak dari Nathan, hingga memiliki sedikit petunjuk dari keberadaan harta Magellan tersebut melalui sebuah jurnal yang dia dapatkan bersama Sam, sebelum Sam menghilang entah kemana. Dengan bekerja sama dengannya, Victor mengatakan akan ada sedikit kemungkinan kalau dia bisa bertemu kembali dengan kakaknya tersebut. Setiba di rumahnya sendiri, Nathan melihat kiriman surat serta foto pemberian Sam. Dan salah satu dari surat tersebut bertulisan, "Banyak tempat yang belum kau lihat, tapi kau akan segera melihatnya, aku janji." Setelah membaca surat tersebut, Nathan pun menghubungi Victor dan mengatakan bahwa dia bersedia bekerja sama dengannya. Pada adegan berikutnya, kita diperlihatkan Nathan dan Victor sedang melihat sebuah salib yang merupakan sebuah kunci yang mereka butuhkan untuk mencari harta karun tersebut. Salah satu dari salib tersebut sekarang berada di Agustin, sebuah tempat pelelangan yang akan dilakukan hari ini. Dan satu salib lagi sudah ada di Taman Victor.
Setelah itu pun mereka langsung menyiapkan diri dengan rencana mereka. Setelah semua siap, mereka langsung menuju pelelangan. Dalam pelelangan ini, keluarga Moncada juga datang untuk mendapatkan salib tersebut. Dalam acara pelelangan, mereka juga bertemu dengan seorang wanita yang bernama Joe Braddock. Kita sebut saja dia Joe. Victor menyarankan agar Nathan tidak mendekati wanita tersebut karena wanita tersebut sangat berbahaya karena dia merupakan tentara bayaran. Saat acara pelelangan dimulai, mereka melakukan tugas masing-masing. Nathan yang bertugas untuk mematikan lampu dihadang oleh anak buah wanita yang bernama Joe yang mereka temui tadi. Sampai mereka pun beradu mekanik. Sedangkan Victor yang bertugas sebagai pembeli dalam acara lelang ini tampak begitu khawatir. Karena selain dia memang tidak punya uang, dia pun menunggu Nathan untuk menyelesaikan tugasnya. Sampai pada akhirnya sebuah keributan berhasil membuat acara lelang berhenti. Di sini Nathan yang sedang dikejar oleh anak buah Joe terlihat bergelantungan di sebuah lampu. Victor pun yang melihat hal tersebut langsung bereaksi dengan menyamar sebagai petugas lelang dan mengambil salib tersebut. Saat berusaha melarikan diri, Victor dihadang oleh Joe. Tapi Victor cukup beruntung karena kedatangan petugas keamanan yang menyuruh dia pergi. Karena para petugas tersebut mengira Victor adalah bagian dari tim pelelangan. Meskipun pada akhirnya para petugas tersebut dihajar habis-habisan oleh Joe. Setelah Nathan berhasil kabur dari kejaran para petugas, dia pun kembali bertemu dengan Victor di titik pertemuan. Meskipun rencana mereka tidak berjalan dengan lancar, mereka berdua tetap berhasil mendapatkan salib tersebut. Setelah mendapatkan kunci salib tersebut, mereka melanjutkan perjalanan ke Barcelona. Mereka ke Barcelona untuk bertemu dengan teman Victor yang memegang kunci salib lainnya. Dalam perjalanan, Victor menunjukkan sebuah jurnal pada Nathan. Selain banyaknya petunjuk tentang keberadaan harta pada jurnal tersebut, di jurnal tersebut juga tertulis bahwa mereka, para bajak laut, juga meninggalkan harta temuan mereka di Barcelona. Tapi mereka tidak memberitahu keluarga Moncada bahwa mereka sudah menemukan harta yang mereka cari. Sesampainya di Barcelona, mereka langsung bertemu dengan Chloe Fletcher, teman Victor yang memegang kunci salib satunya. Keberadaan Nathan bersama Victor membuat Chloe terkejut karena Victor tidak pernah menceritakan bahwa akan ada orang lain yang bekerja sama dengan mereka. Dan itu membuat Chloe tidak lagi mempercayai Victor. Setelah Chloe pergi, ternyata dia telah mengambil kunci salib yang Victor dan Nathan bawa. Mereka pun tidak tinggal diam dan langsung menghajarnya. Setelah Nathan berhasil menghentikan Chloe, Nathan mengatakan bahwa dia akan memerlukan bantuan mereka untuk mendapatkan harta karun tersebut. Chloe tanpa diam sejenak dan setelah itu menyetujui untuk bekerja sama dengan mereka berdua. Sesampainya di rumah Chloe, mereka bertiga langsung membahas tentang bagaimana mendapatkan harta karun tersebut dengan menggunakan sebuah jurnal dan kunci salib yang telah mereka miliki. Nathan pun menyarankan agar mereka memulai dengan mencari sebuah pohon seperti yang ada dalam jurnal. Di sisi lain, kita diperlihatkan Santiago Moncada yang nampak kecewa pada ayahnya Arturo Moncada yang akan berhenti membiayainya dalam operasi pencarian harta karun yang dia lakukan. Santiago pun langsung menemui Joe dan memintanya untuk segera mengeksekusi ayahnya agar dia sepenuhnya mendapatkan harta dari ayahnya tersebut. Adegan kembali memperlihatkan kelompok Nathan yang berhasil menemukan gambar pohon yang mirip dengan gambar dalam jurnal yang mereka bawa. Yang ternyata gambar pohon tersebut adalah sebuah lambang dari salah satu gereja yang ada di Barcelona. Mereka pun langsung mencari petunjuk selanjutnya dalam gereja tersebut. Di sini Nathan juga sempat melihat foto pemberian kakaknya, yang ternyata kakaknya pernah berada di gereja ini. Setelah lama mencari petunjuk, akhirnya mereka menemukan sebuah ruang rahasia di ruang bawah tanah. Di sini Nathan juga menemukan sebuah pintu yang hanya bisa mereka buka menggunakan dua salib yang mereka bawa secara bersamaan.
Hey, what is it? 2, 1, turn. Chloe? Setelah pintunya terbuka, Nathan dan Chloe langsung memasuki ruang bawah tanah tersebut. Sedangkan Victor dengan membawa satu kunci salib melakukan penelusuran dari luar sesuai petunjuk dalam jurnal. Dan mereka pun menggunakan GPS untuk mengetahui lokasi satu sama lain. Perjalanan Nathan dan Chloe berakhir di sebuah klub malam. Dengan petunjuk yang berada dalam jurnal, mereka pun kembali menemukan sebuah jalan rahasia yang berada di dinding klub tersebut. Karena mereka ditemukan oleh anak buah Joe, mereka pun harus berusaha lebih ekstra untuk membuka pintu selanjutnya. Do you think it's another puzzle? Gracias. Gracias. Hey, whoa. Setelah berhasil masuk dengan hanya membawa satu buah kunci, mereka menemukan kendala yang mana saat mereka menggunakan kunci yang mereka bawa, sebuah air muncul memenuhi ruangan di mana mereka berada. Water. A lot of water. Mereka pun segera menghubungi Victor untuk menggunakan kunci yang dia bawa agar ruangan mereka bisa terbuka. Find the other two. Berpacu dengan waktu, Victor yang sedang mencari tempat lubang kunci berada dihadang oleh Joe. Sampai perkelahian pun tidak bisa dihindari. Setelah bersusah payah menghadapi Joe, akhirnya Victor bisa menang dan menggunakan kuncinya. Meskipun pintu di ruangan Nathan sudah terbuka, Chloe tampak menghilang karena kehabisan napas dalam ruangan yang telah dipenuhi oleh air, sehingga membuat Nathan harus kembali masuk untuk menyelamatkannya. Dalam perjalanan berikutnya, mereka berdua kembali menemukan sebuah pintu yang harus mereka buka menggunakan dua kunci sekaligus dengan digabungkan. Beruntung, Victor yang menggunakan GPS yang telah disinkronkan berhasil dengan cepat menemui mereka sehingga bisa memberikan kunci yang dia bawa. Setelah pintu terbuka, di dalam ruangan nampak 3 buah kunci raksasa yang mereka rasa di dalamnya terdapat emas yang mereka cari selama ini. Namun setelah mereka periksa, ternyata di dalamnya hanya berisi garam. Sampai pada akhirnya kunci tersebut hancur dan mereka menemukan sebuah peta dalam tumpukan garam tersebut. Yang mana peta tersebut menunjukkan keberadaan sesungguhnya dari harta yang mereka cari, yaitu di Filipina. Para bajak laut memang pernah ke tempat tersebut, tapi setelah mereka pergi ke Filipina, mereka tidak membawa harta temuan mereka kembali. Mengetahui hal tersebut, sifat asli Chloe muncul. Dia memilih untuk mengkhianati Nathan dan Victor. Sebelum Chloe pergi membawa peta tersebut dan meninggalkan Nathan dalam keadaan pingsan, dia pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan Victor tentang kakaknya Sam tidak semua benar. Saat Nathan sudah sadar dari pingsannya, dia langsung bertanya pada Victor yang sudah ada di depannya tentang keadaan sebenarnya dari kakaknya. Victor pun mengatakan bahwa sebenarnya kakaknya sudah tidak ada karena terbunuh oleh Joe saat mereka sedang mencari jurnal yang mereka bawa saat ini. Dan pada saat itu Victor memang tidak ada pilihan lain kecuali melarikan diri. Pada adegan lain kita diperlihatkan Chloe yang ternyata bekerja sama dengan keluarga Moncada. Mengetahui Chloe telah mendapatkan peta asli dari keberadaan harta karun tersebut, Santiago Moncada memerintahkan Joe untuk mengikuti Chloe sebagai pemimpin operasi pencarian yang baru. Di sisi lain kita kembali diperlihatkan Nathan yang mulai mengemasi barangnya untuk pulang. Tapi sebelum dia pulang, dia melihat kembali salah satu surat kiriman kakaknya yang mengatakan jika hilang maka bisa ditemukan. Hal tersebut membuat Nathan berubah pikiran. Dia ingin menyelesaikan apa yang telah kakaknya mulai dan akhirnya memilih untuk melanjutkan pencarian. Keduanya kemudian langsung pergi ke bandara untuk mengamati persiapan yang dilakukan keluarga Moncada sambil memikirkan bagaimana cara untuk menyusup pada pesawat tersebut. Right. Setelah berada di dalam pesawat, lagi-lagi sebuah pengkhianatan terjadi. Ternyata Joe dan anak buahnya ingin memimpin operasi pencarian tersebut secara pribadi dan dia memutuskan untuk membunuh Santiago Moncada. Dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Chloe yang langsung melarikan diri setelah melihat pengkhianatan tersebut. Saat mereka sedang mencari Chloe, keluarlah Nathan dan Victor yang ternyata mereka bersembunyi di dalam mobil mewah milik keluarga Moncada.
Mereka berdua pun langsung membawa peta yang telah dibawa kabur Chloe sebelumnya. Saat Victor ingin melarikan diri dengan sebuah parasut, Nathan memutuskan untuk tetap tinggal dan membalas dendam pada Joe untuk kematian kakaknya. Saat Nathan memunculkan diri di hadapan Joe, dia langsung melepaskan parasut kargo sehingga deretan kargo tersebut mulai berterbangan dan membuat beberapa anak buah Joe ikut terseret kargo tersebut. Sial untuk Nathan, ternyata kakinya terseret tali kargo sehingga membuatnya juga ikut tertarik keluar pesawat. Di sisi lain, anak buah Joe berhasil menemukan Chloe dan membuat Chloe terdesak sehingga memutuskan untuk memasuki mobil mewah dan menjalankannya. Nathan yang tiba-tiba muncul dari pintu kargo pun kembali ketiban sial. Dia nampak terkejut saat melihat mobil yang dikendari Chloe berjalan ke arahnya dan menabraknya sehingga membuat dia terjatuh tanpa sebuah parasut. Saat keduanya jatuh bersamaan, mereka pun memutuskan untuk melompat pada sebuah kargo dan menarik parasut yang membuat mereka selamat. Meskipun pada akhirnya mereka harus terombang-ambing karena mendarat di tengah laut. Setelah terombang-ambing di tengah laut, akhirnya mereka memutuskan untuk berenang mendekati sebuah pulau yang mereka lihat. Mereka pun memesan kamar di pulau tersebut dan langsung beristirahat. Malam harinya, Nathan mencoba memecahkan teka-teki peta tersebut dengan sebuah petunjuk dari surat yang dikirim oleh kakaknya. Dengan sebuah lilin, dia kembali melakukan trik yang pernah dia lakukan dulu. Sebuah tulisan tersembunyi pun muncul pada surat tersebut. Kuncinya adalah kompasmu, yang ternyata kompas tersebut adalah kunci salib yang mereka bawa. Saat Nathan mulai melakukan navigasi, akhirnya dia bisa menemukan lokasi sebenarnya harta karun tersebut. Saat Nathan memutuskan untuk beristirahat, dia tidak lupa menyiapkan sebuah pesan untuk Chloe. Yang ternyata setelah bangun dari tidurnya, Chloe sudah pergi terlebih dahulu. Di sini Nathan tampak tidak terkejut karena koordinat yang Chloe bawa merupakan koordinat palsu. Saat dalam perjalanan menuju lokasi koordinat yang telah dia temukan, ternyata dia tidak sengaja terlihat oleh Joe dan anak buahnya yang terlebih dahulu menepi pada sebuah pulau. Joe dan anak buahnya pun langsung bergegas mengikuti Nathan. Singkat cerita, Nathan pun sudah sampai di koordinat yang dia temukan. Dan ternyata koordinat tersebut adalah sebuah gua di pinggir pulau. Setelah memasuki gua tersebut, ternyata di dalamnya ada dua kapal peninggalan bajak laut Magellan yang selama ini mereka cari. Saat Nathan sudah dalam kapal tersebut, ternyata Victor juga sudah ada di dalamnya. Victor mengikuti Nathan dari GPS yang sebelumnya mereka sinkronkan. Di sini Victor nampak sangat bahagia karena harta karun yang selama ini dicari telah berhasil ditemukan. Di waktu yang sama, Joe dan anak buahnya pun datang. Di sini Joe nampak sedikit bingung karena Nathan yang seharusnya sudah sampai di sini tidak dia temukan karena Nathan dan Victor memutuskan bersembunyi setelah mengetahui kedatangan mereka. Melihat kondisi sudah aman, Joe memutuskan untuk membawa emas dan kapalnya sekaligus dengan sebuah helikopter karena Joe menilai kapal tersebut juga memiliki nilai yang tinggi. Setelah kedua kapal tersebut diterbangkan, Nathan dan Victor pun keluar untuk melakukan perlawanan pada anak buah Joe. Di sini pun Victor tidak lupa untuk memasukkan terlebih dahulu beberapa emas dalam tasnya sebagai cadangan apabila kedua kapal tidak berhasil mereka dapatkan kembali. Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Joe yang berada di kapal, mereka pun langsung pergi menaiki helikopter untuk mengambil kendali sepenuhnya. Mengetahui anak buahnya yang berada di kapal lainnya telah dikalahkan, tentu membuat Joe tidak tinggal diam dengan mengejar mereka berdua. Di sini Nathan kembali membagi tugas. Victor mengambil alih kemudi helikopter, sedangkan Nathan ditugaskan untuk menghadapi anak buah Joe yang kembali bermunculan. Setelah Nathan berhasil mengalahkan anak buah Joe, Nathan langsung mengambil bubuk mesiu untuk menggunakan meriam. Tembakan yang dihasilkan meriam tersebut pun berhasil mengenai helikopter yang dikendari Joe, tapi Joe masih sempat melarikan diri dengan melompat ke kapal yang sedang dibawa Victor. Setelah berada di kapal yang dibawa Victor, Joe langsung menurunkan jangkar kapal untuk
untuk menghambat penerbangan. Nathan pun memutuskan untuk melarikan diri dengan pergi ke helikopter yang dikendarai Victor. Tapi saat sedang menaiki kapal tersebut, kapal tiba-tiba oleng dan membuat Nathan hampir terjatuh. Di sini pun Victor harus membuat keputusan yang sulit, membiarkan Nathan terjatuh atau memilih emasnya yang juga akan terjatuh. Ternyata Victor masih mempunyai rasa kemanusiaan untuk lebih memilih menolong Nathan. Di saat bersamaan, Joe yang terlebih dahulu jatuh ke laut tertimpa kapal yang juga terjatuh tepat di atasnya. Melihat kapal yang mulai karam, Nathan pun memberi saran pada Victor untuk segera mencari alat untuk menyelam. Saat melihat sebuah kapal datang, Victor mengatakan bahwa kapal yang tenggelam tersebut sudah menjadi milik pemerintah Filipina. Kemudian Nathan memberitahu Victor bahwa dia menyimpan beberapa emas yang tentunya membuat Victor sangat bahagia akan hal tersebut. Sebelum cerita berakhir, nampak Chloe datang dengan mengendarai sebuah perahu. Dia nampak kesal karena telah ditipu oleh Nathan. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan kakak Nathan, Sam, ternyata masih hidup dan berada di sebuah sel. Di sini Sam kembali menulis surat untuk Nathan. Dalam surat tersebut tertulis, "Ned, entah apakah kau menerimanya. Jika kau menerimanya, waspadalah," dengan tulisan S di bawahnya. Kemungkinan huruf tersebut adalah nama Sally, panjangan dari Victor Sullivan. Di akhir cerita, kita kembali diperlihatkan Nathan yang sedang menemui seorang pria untuk mengetahui sebuah peta Nazi tua. Sedangkan pria tersebut datang untuk cincin yang diberikan Sam pada Nathan. Tapi ternyata di sini Nathan dijebak, di mana anak buah pria tersebut mengarahkan pistol mereka padanya. Setelah pria tersebut mengambil cincin yang Nathan bawa. Beruntungnya Victor muncul tepat waktu untuk membalikkan situasi. Setelah Nathan mengambil peta dan cincinnya kembali, mereka pun langsung bergegas pergi. Tapi sial, setelah mereka keluar dari pintu, mereka kembali dihadang oleh seseorang. Siapakah mereka? Dan film pun selesai.